Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, mari kita lanjutkan materi tentang innate behavior. Saya akan melanjutkan innate behavior, reproduktif behavior ya. Jadi perilaku reproduktif ya dari hewan yang merupakan perilaku bawaan ya atau inherited behavior. Seperti telah dibahas sebelumnya ya bahwa inherited behavior atau innate behavior itu mencakup dua tipe. Yang pertama adalah maintenance behavior ya, dan yang kedua adalah reproductive behavior. Ya, maintenance behavior telah saya jelaskan sebelumnya bahwa merupakan perilaku-perilaku ya yang secara konstan dan menjadi ciri khas dari hewan tersebut di dalam pemenuhan kebutuhan primer dari hidup hewan itu ya dalam mempertahankan hidupnya gitu ya. Seperti makan ya, dari mulai proses mencari makan sampai dengan proses makan, kemudian eliminasi sampai dengan proses perilaku rest dan sleep ya, tidur atau istirahat. Nah, sementara yang kedua adalah reproductive behavior. Ini merupakan behavioral patterns ya. Jadi merupakan ciri khas dari hewan selama periode masa reproduksi. Ya, bahwa kita sama-sama telah ketahui bahwa makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah bereproduksi. Apa tujuan dari bereproduksi? Adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies ya. Jadi supaya hewan tidak punah, maka dia akan melakukan aktivitas bereproduksi. Nah, ini merupakan kebutuhan primer ya, kebutuhan dasar. Di dalam perilaku reproduktif itu ada dua kategori. Ada sexual behavior di mana perilaku kawin itu sendiri ya dari mulai mencari pasangan sampai dengan proses kawin. Kemudian dan perilaku maternal behavior ya dari mulai hamil ya, bunting dalam hal ini kalau di hewan istilahnya, sampai proses melahirkan dan merawat anak yang dilahirkan gitu ya. Jadi ada dua kategori untuk reproductive behavior, yaitu sexual behavior dan maternal behavior. Baik, reproductive behavior itu adalah aktivitas reproduksi ya selama periode reproduksi ya. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu sexual behavior dan maternal behavior seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk sexual behavior itu nanti akan dikategorikan kembali menjadi dua ya. Yang pertama adalah perilaku dari pejantan ya, sexual behavior dari male atau pejantan dan female ya. Kenapa? Karena sistem biologi tubuh dari pejantan dan betina itu berbeda dan fungsinya baik pejantan atau betina berbeda dari masing-masing tergantung karena dikontrol oleh hormon yang berbeda. Ya, pada yang pejantan itu ada 3 tahap utama di dalam sexual behavior. Ya, yang pertama adalah pre-copulatory ya atau courtship atau libido. Ya, ini adalah awal ya prolog terjadinya aktivitas seksual ya. Jadi libido itu adalah yang menginisiasi dari aktivitas seksual pejantan. Yang kedua adalah kopulatori ya. Kopulatori dimulai dari ereksi ya, di mana terjadi kontraksi dan perpanjangan dari penis pada jantan ya. Kemudian mounting itu adalah perilaku menduduki ya atau memposisikan diri ya untuk proses kawin ya. Kemudian ejakulasi itu adalah proses pemasukan ya pemasukan dari penis ke dalam saluran kelamin betina ya, itu adalah proses ejakulasi sampai kemudian dia menyemprotkan atau mengeluarkan sperma di dalam saluran kelamin betina, maka proses ejakulasi selesai gitu ya. Kemudian dismounting itu adalah proses pelepasan ya, pelepasan dari posisi kawin. Itu termasuk dalam
kopulatori. Kemudian ada post kopulatori yang ketiga, ini adalah merupakan quiet period ya, di mana fase istirahat, fase kita sebutnya sebagai Flehmen respon ya, setelah mencapai tingkat kepuasan seksual, maka pejantan akan mengalami fase post kopulatori ya. Nanti akan perilakunya akan berbeda-beda untuk setiap jenis hewan. Nah, yang kedua ada female sexual behavior. Ya, female sexual behavior ini sangat tergantung kalau pada betina, tergantung pada siklus estrusnya. Berapa lama siklus estrusnya, kemudian apa tipe siklus estrusnya, ya, apakah poliestrus atau diestrus ya, atau monoestrus gitu ya. Kemudian dan tergantung gejala yang ditimbulkan oleh setiap fase dari siklus estrusnya ya. Jadi pada hewan betina itu sangat tergantung pada fase apa dia menunjukkan perilaku seksual. Ketika pada fase estrus tentu nanti itu adalah fase di mana terjadinya ovulasi ya. Maka hormon estrogen itu akan sangat mendrive, akan sangat mendominasi, mengontrol perilaku ingin dikawin gitu ya kalau pada betina. Ingin dikawin atau merangsang ya, di mana pada saat ovulasi ini feromon akan dikeluarkan ya melalui sekret-sekret dari vagina, dan feromon ini akan tercium oleh hewan jantan ya, dan merangsang hewan jantan untuk libido gitu ya. Nah, biasanya jika tidak terjadi courtship ya, tidak ada hewan jantan yang datang, maka akan menimbulkan kegelisahan pada hewan betina ya. Karena periodenya pada hewan ini untuk ovulasi adalah periode yang cukup pendek ya. Berbeda dengan manusia bahwa ovulasi kemudian dalam waktu 2 hari tidak dibuahi maka akan luruh ya. Sementara kalau pada hewan ya, dari mulai hitungan jam ya sampai beberapa hari pasca ovulasi itu justru adalah periode terbaik untuk terjadinya bahkan beberapa jam setelah ovulasi itu adalah periode terbaik untuk kawin gitu ya. Best time of mating. Maka harus segera mendapatkan pasangan kawin ya. Nah, kalau pada manusia justru haram ya. Jadi jika 2 hari terjadi ovulasi dan tidak dibuahi, maka kemudian luruh menjadi fase menstruasi, dan fase menstruasi ini adalah fase yang justru dilarang terjadi proses kawin. Yang kedua ada maternal behavior. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya, bahwa maternal behavior itu mulai dari fase hamil ya, dari mulai awal kehamilan dan bagaimana induk mengalami proses hamil ya, kemudian menjaga kehamilan sampai dengan melahirkan ya, dan pasca melahirkan. Jadi termasuk caregiving behavior ya. Jadi proses dia menjaga anaknya dari pasca lahir ya, kemudian melindungi anaknya dari predator, sampai kemudian hubungan antara induk dengan anak sampai dengan anak itu dewasa dan siap hidup secara mandiri. Jadi maternal behavior termasuk ke dalam kategori itu gitu ya. Saya akan bahas satu persatu di depan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang sexual behavior ya. Bahas di sexual behavior ya, bahwa perilaku sexual behavior melibatkan dua seks ya, dua jenis kelamin hewan, yaitu jantan dan betina. Di hewan itu ada beberapa istilah untuk perilaku seksual ya, di mana ada dikategorikan berdasarkan sistem yang memotivasinya gitu ya. Sistem yang memotivasi aktivitas reproduksi. Ada yang dimasukkan ke dalam kategori monogami, ada poligini, ada poliandri, dan ada polyginandri ya. Di samping sudah saya sampaikan tabel sehingga Anda mudah memahami bahwa pada saat satu hewan jantan ya mengawini hanya satu hewan betina sepanjang hidupnya, maka kita bisa kategorikan monogami ya. Nah, sementara
jika satu ekor hewan jantan ya bisa mengawini di dalam satu periode hidupnya atau dalam satu hidupnya selama hidupnya dia mengawini banyak hewan betina ya, maka itu kita kategorikan sebagai poligini ya. Kemudian multiple male ya, multiple male atau beberapa pejantan yang mengawini hanya satu betina, maka itu kita kategorikan sebagai poliandri. Dan polyginandri itu adalah ketika beberapa jantan itu mengawini beberapa betina ya, jadi kawin campur acak ya. Jantan A bisa kawin dengan betina betina B bisa kawin dengan jantan B, jantan A bisa kawin dengan betina B, acak, tidak ada struktur yang jelas di dalam proses historis kawinnya, maka kita sebut dengan polyginandry ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah monogami ya. Sistem monogami ini adalah jika salah satu individu membentuk satu pasangan, jadi satu jantan dan satu betina itu menjadi pasangan dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian si pasangan ini ya dia akan bekerja sama, hidup bersama gitu ya, sampai kemudian dia memiliki keturunan dan membesarkan anak-anaknya ya. Biasanya pada pasangan monogami ini bertahan seumur hidupnya ya. Ini terlihat pada hewan merpati ya, makanya kadang burung merpati disimbolkan sebagai kesetiaan ya. Kalau pada manusia ya, burung merpati adalah simbol dari kesetiaan karena memang dia hanya hidup dengan satu pasangan sampai dia mati gitu ya. Nah, atau juga bisa juga kalau pada hewan dia bisa berubah dari satu musim kawin ke musim kawin. Jadi selama satu musim kawin dia hanya berada pada satu pasangan, tapi mungkin bisa saja berubah pada musim kawin berikutnya gitu ya. Atau bisa tetap dengan pasangan yang sama ya, itu pada penguin ya. Penguin itu seperti itu, jadi per musim kawin. Itu bisa dikategorikan selama musim kawin dia hanya hidup dengan satu betina dan satu jantan gitu ya pasangannya. Nah, kemudian ada istilah sosial monogami atau monogami sosial. Ini mengacu pada pengaturan hidup sosial antara jantan dan betina ya di dalam satu wilayah yang sama, maka kecenderungan ya perilaku itu menunjukkan pasangan sosial. Jadi adanya kedekatan antara jantan dan betina itu secara bersama-sama terus ya. Jadi adanya interaksi sosial dan kehidupan bersama ya selama dalam satu populasi besar gitu ya. Jadi dia hidup dalam satu populasi yang sama, si jantan dan betina ini menjadi pasangan yang saling berinteraksi secara intensif gitu ya. Nah, pada bangsa burung biasanya bersifat atau terkategori dalam perilaku seksual monogami ya, hampir 90% ya, bahkan lebih dari 90% burung itu bersifat sosial monogami ya. Berbeda dengan mamalia ya. Pada spesies mamalia ya hanya 3% yang menunjukkan monogami sosial ya. Dan yang primata hanya sekitar 15% ya. Ini ada artikelnya ya, dan sudah dipublikasi ya. Dan perilaku sosial monogami ini juga jadi tidak hanya oleh case by case bahwa dalam komunitas sosial perilaku monogami ini dominan gitu ya. Diketahui dominan pada bangsa burung gitu ya, sementara hanya pada mamalia hanya 3% dan primata hanya 15%. Sosial monogami juga pernah dilaporkan dari hasil penelitian itu pada bangsa reptil ya, ikan dan juga beberapa serangga itu juga bersifat monogami. Nah, yang kedua adalah poligini ya. Apa itu poligini? Poligini tadi sudah saya sampaikan bahwa satu jantan ya mengawini beberapa betina ya. Nah, hal ini tujuannya biasanya karena adanya sifat kompetisi dari infanticide ya. Jadi
pada singa misalnya atau kuda Nil ya, juga beberapa monyet ya, pejantan akan membunuh laki-laki ya, akan membunuh keturunan laki-laki alfa gitu. Jadi dari alpha male. Untuk apa? Untuk tadi menurunkan tingkat persaingan, karena biasanya kalau pada struktur sosial ya, alpha male itu jantan alpha male dia akan menurunkan ke anaknya untuk menjadi penerus sebagai alpha male. Jadi kecenderungannya adalah membunuh anak laki-laki ya dari alpha male ya, sehingga menyebabkan si betina atau ibu dari pejantan alpha male itu mengalami gangguan atau perubahan di dalam kecenderungan seksualnya ya. Jadi mereka tidak lagi menyusui dan akhirnya mudah untuk dikawin gitu. Jadi periode menyusui kan adalah periode apa ya? Periode perawatan di mana betina biasanya cenderung menolak untuk dikawin karena hormon juga didominasi oleh hormon prolaktin ya. Dan estrogen akan ditekan ya, sejalan dengan peningkatan kadar prolaktin. Nah, ketika anak itu dibunuh gitu ya, ketika anaknya dibunuh maka prolaktin tidak disekret dengan baik ya, dan bahkan dipaksa berhenti karena tidak ada lagi proses aktivitas penghisapan puting, maka aktivitas estrogen akan meningkat lagi. Nah, ini kemudian yang bisa dikawin oleh pejantan lain gitu ya. Jadi didorong oleh karena adanya competitive infanticides yang pertama. Yang kedua, ini biasanya adanya aktivitas harassment, pelecehan ya. Jadi pada kuda liar ya, pada kuda liar itu biasanya dan babun ya, babun pejantan itu secara sistematis akan melecehkan betina ya. Betina hamil, jadi betina sedang hamil itu dikawin gitu ya, sampai kemudian mereka mengalami keguguran ya, secara terus menerus. Jadi pada kuda liar maupun pada babon melihat ada betina kuda liar ataupun babon liar, itu mereka akan memperkosa gitu ya, dengan tanda kutip ya. Jadi memperkosa sampai akhirnya betina yang sedang hamil tadi mengalami proses kehamilan ya. Itu secara alamiah memang ya. Jadi ada dorongan bahwa betina yang sedang hamil, sehingga sifat poligini terjadi ya, satu jantan dia mengawini banyak betina ya, karena hidup mereka juga sosial gitu. Jadi beberapa betina yang sedang hamil akan dikawin gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah didorong oleh adanya aborsi ya, aborsi spontan ya. Aborsi spontan diakibatkan adanya feromon ya. Jadi karena proses aktivitas yang tinggi dalam proses seks yang sangat tinggi, maka bisa meningkatkan kejadian aborsi ya, proses kawin. Nah, kemudian yang keempat ya, pada hewan-hewan pengerat ya, rodensia seperti misalnya tikus, jantan biasanya dia akan secara spontan ya, dia akan menghamili betina ya, mengawini betina ya. Dan bau dari pejantan ini bisa saja menyebabkan gagalnya implan. Jadi bau yang ditimbulkan, jadi gini, jantan pada mencit atau tikus ya, pada bangsa roden itu kawin. Nah, kemudian kan terjadi kawinnya pada periode estrus. Kemudian terjadilah ovulasi, lalu implantasi. Nah, bau tubuh yang dikeluarkan oleh jantan gitu ya, berubah kan. Tadinya menjelang kawin ada bau yang dikeluarkan, dan setelah proses kawin gitu
pejantan. Makanya kalau setelah kawin pada rodensia sebaiknya harus dipisahkan. Supaya apa? Bau dari jantan yang berbeda tadi itu merangsang ya, merangsang kontraksi ya, kontraksi dari oksitosin dari sel dari otot-otot oksitosin dari si betina dan menyebabkan terjadinya abortus. Jadi gagal implan ya. Jadi kegagalan implan dari sel telur di dalam rahim betina ya. Keguguran ini tidak perlu ada proses perkawinan atau harassment seperti pada babon dan kuda liar tadi ya. Jadi cukup dia mencium bau jantan lain gitu ya, pejantan lain, maka dia bisa terjadi kegagalan implantasi atau kegagalan kehamilan. Nah, ini yang kita kenal dengan Bruce effect ya. Bruce effect. Jadi benar-benar ketika betina bunting itu betina sedang mengalami kebuntingan dan dia kemudian mencium bau pejantan yang lain, maka bisa mengakibatkan kegagalan dari proses kebuntingannya gitu. Ya. Nah, biasanya struktur atau proses perilaku kawin poligini ini banyak terjadi pada spesies mamalia. Ya, ada beberapa artikel bahkan berani menyebutkan hingga mencapai 90% ya mamalia itu prosesnya poligini. Yang ketiga itu adalah poliandri ya. Jadi poliandri ini adalah kondisi di mana satu hewan betina itu kawin dengan beberapa laki-laki ya. Beberapa spesies yang ditemukan bersifat poliandri ini juga ditemukan pada polidigi ya, poligini. Jadi pada bangsa ikan dan mamalia juga bisa ditemukan poliandri ya. Nah, ini ada kasus pada ikan di laut dalam, anglefish ya, di mana pada ikan laut dalam ya, Haplopriren mollis ya, ini bersifat poliandris. Jadi agak unik menurut saya ya, di mana ukuran dari pejantan itu relatif kecil ya, lebih kecil dibandingkan yang betina. Jadi proses poliandrinya seperti ini. Pada saat pejantan menemukan betina gitu ya, maka si pejantan akan menggigit betina ya, kulit betina. Mereka menggigit kulit betina dan kemudian sambil melepaskan enzim ya. Nah, enzim itu akan mencerna kulit ya pada mulut pejantan dan sekaligus pada si betina ya. Nah, si betina yang sudah digigit oleh pejantan ini akan terus mengikuti si pejantan tadi ya, dia diikutin. Nah, enzim yang tadi dikeluarkan ini bersifat mencerna bagian-bagian tubuh dari pejantan ya, maka si pejantan akan lama-lama dia mengalami proses atrofis ya, dari sepanjang saluran pencernaannya ya. Jadi enzim ini bersifat membunuh diri sendiri gitu ya. Jadi dia akan mencerna organ pencernaan dari si pejantan, lalu naik ke otak, jantung, lalu sampai bahkan ke mata, sehingga si pejantan ini akan habis mati, hanya sisa sepasang gonad. Nah, betina mengikuti proses perubahan pejantan tadi ya, penghilangan si pejantan tadi oleh enzim tadi yang mencerna autodigest ya, kita sebutnya sebagai autodigest, sehingga sampai menjadi sepasang gonad lalu melepaskan sperma ya. Nah, sperma ini kemudian akan masuk ditelan dan akan masuk ke dalam aliran darah ya dari si wanita dan merangsang si betina ini, akan merangsang betina untuk melepaskan telur gitu ya, yang sudah dibuahi oleh sperma. Jadi prosesnya seperti itu ya, cukup unik menurut saya ya untuk anglefish ya, Haplopiren mollis ya. Ini merupakan salah satu contoh ikan yang berada di laut dalam dan dia bersifat poliandri. Dia mengikuti jantan yang menggigit dia berdasarkan dari enzim yang dikeluarkan oleh pejantan ya.
Nah, yang keempat ada polyginandry ya. Ini terjadi bila beberapa jantan kawin ya tanpa memandang lagi betina. Jadi dia memang mengawini, pokoknya ada betina kawin, ada betina kawin, ada betina kawin ya, kawin acak ini di dalam satu populasi spesies ya. Nah, jumlah jantan dan betina yang kawin tidak perlu sama. Bisa satu betina dikawin oleh 5 jantan dikawin oleh mengawini 10 betina. Jadi nggak perlu sama gitu ya. Eh, Kemudian ada beberapa yang ditemukan itu banyak ditemukan ada pada primata ya, simpanse misalnya atau bonobos ya, bonobos itu juga ditemukan ya, perilaku polyginandry ya. Jadi setiap perempuan itu setiap jantan betina itu bisa berhubungan dengan banyak laki-laki dan sebaliknya juga laki-laki berhubungan dengan banyak atau kawin dengan banyak betina. Pada ikan juga ditemukan ya, pada ikan herring ya. Nah, itu betina kawin ya pada perairan dangkal itu juga dan kawin dengan banyak sperma gitu, berasal dari sperma yang berasal dari banyak pejantan dan lalu akan membuahi telur ya. Uh, yang ada kemudian istilah poligami ya. Tadi poligami itu merupakan istilah untuk perkawinan yang non monogami sebenarnya ya. Jadi poliandri itu juga termasuk ke dalam poligami, poligini itu poligami ya. Jadi bisa poligini, poliandri ataupun polyginandry ya. Nah, pada beberapa spesies itu bisa menunjukkan perilaku poligami atau monogami ya. Jadi tergantung pada kondisi lingkungan ya. Dan beberapa spesies juga menunjukkan perilaku poligini dan poliandri yang ditampilkan dari kedua jenis kelamin di dalam satu populasinya. Jadi bisa berbarengan ya, poligini ataupun poliandri ya. Ini bisa dilihat beberapa pengamatan pada kumbang ya, pada kumbang Mitima unipuncta ya, ini merupakan Tribolium canasteum ya, ini kumbang kumbang merah ya, seperti gambar di atas itu dia menunjukkan sifat poligami. Juga ditunjukkan oleh Lepidoptera ya, Mitima unipuncta itu ngengat ya, ngengat termasuk ngengat ya. Ini juga menunjukkan perilaku poligami. Nah, kemudian ada other sexual behavior ya, other sexual behavior, perilaku sexual behavior yang lainnya adalah motivated and non motivated. Jadi artinya apakah perilaku itu termotivasi untuk melangsungkan keturunan ya, jadi termotivasi secara reproduksi ya. Jadi seks ini akibat adanya tekanan ya atau paksaan akibat dorongan dari hormon, atau termotivasinya yang non reproduksi ya. Misalnya seperti seksualitas interspesifik ya, interseksual spesifik ini maksudnya atau hewan mati secara seksual, atau perilaku homoseksual dan perilaku biseksual. Jadi bukan untuk melangsungkan kehidupan spesiesnya untuk menghasilkan anak, tetapi lebih ke arah yang non reproduktif. Jadi proses seksnya atau perilaku kawinnya bukan untuk melangsungkan keturunan gitu ya. Jadi kita bisa mengkategorikan berdasarkan motivasinya. Motivasinya dia adalah untuk melangsungkan keturunan dari pasangannya, atau hanya sekedar melakukan aktivitas seksual. Biasanya berhubungan dengan seksual interspesifik tadi ya. Homoseks kita bisa temukan beberapa pada primata ya. Atau setelah kawin dia akan membunuh pejantannya atau pada betinanya. Ini pada beberapa bangsa serangga itu terjadi ya, non reproduktif motivated ya.
saja, nanti kita akan jelaskan di sini. Ya, ada reproductive sexual behavior itu mencakup beberapa proses ya. Ada beberapa tipe ya yang dilakukan. Pertama adalah proses kopulasi ya. Kopulasi atau proses persetubuhan ya. Persetubuhan itu maksudnya adalah di mana organ kelamin atau organ seks pria jantan dan betina itu bersatu ya. Jadi aktivitas kopulasi ini adalah dalam rangka mentransmisikan atau menyalurkan sperma jantan masuk ke dalam saluran kelamin betina. Ya. Biasanya pada mamalia jelas primata ya, dan pada yang non primates mammals ya itu biasa pada hewan rodent, karnivora ya, anjing, kucing ya, felines, kemudian pada ruminansia dan kuda. Yang kedua ada hermafrodit. Itu adalah ketika individu ya pada spesies cacing ya dalam hal ini ya memiliki satu individu memiliki dua organ reproduksi jantan dan betina ya. Nah ini dapat bergantian ya, bisa jantan yang dulu pertama baru kemudian yang betina terbentuknya. Jadi hermafrodit ya, kawin secara dalam satu individu. Ya, kemudian seksual kanibalisme ya, ini maksudnya di mana hewan betina ya, itu akan membunuh dan memakan jantan gitu. Baik sebelum, selama atau setelah proses kopulasi ya, atau setelah proses persetubuhan. Tadi sudah saya katakan, jadi sebelum kawin dia akan makan sehingga sampai kemudian hanya sisa gonadnya saja dan baru akan proses kawin. Atau seperti ikan tadi ya, jadi hanya tersisa gonadnya, atau selama proses kawin ya, selama proses kawin si betina akan membunuh jantan, atau setelah kawin ya. Ini pada beberapa dilaporkan terjadi pada insek ya, bangsa serangga, kemudian beberapa arachnida dan amfipoda. Itu ditemukan seksual kanibalisme ya. Bisa jantan yang membunuh betina atau betina membunuh jantan ya, itu ada beberapa. Nah, kemudian yang keempat ada seksual koersi ya, paksaan seksual. Jadi seksnya ini memaksa ya, jantan akan dengan penuh paksaan memaksa pada betina ya. Jadi tidak memandang lagi fase estrus dari betina atau fase birahi ya, fase reproduksi dari si betina ya, apakah dia berada dalam fase siap kawin atau tidak. Jadi koersinya secara seksualnya itu jantan ya. Ini ditemukan pada hewan-hewan bangsa angsa ya, pada angsa, bebek itu di mana jantan itu yang mendominasi memberikan tekanan gitu ya terhadap si betina untuk dikawin ya, tanpa lagi harus ada sinyal feromon gitu. Itu seksual koersi yang dimaksud. Yang kelima ada uniseksualitas. Nah, ini terjadi jika proses perkawinan pada laki jantan dengan jantan, betina dengan betina ya, itu unisex. Ini dilaporkan pada beberapa penelitian ya dalam artikel jurnal ilmiah ini pada bangsa ikan ya, Squalius alburnoides itu melakukan aktivitas uniseksual ya, jantan kawin dengan jantan, betina kawin dengan betina. Non reproductive sexual behavior tadi ya, dia hanya termotivasi secara seksual tetapi tidak dalam rangka menghasilkan keturunan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keturunan. Perilakunya apa saja? Pertama tahapannya ada masturbasi. Ya, masturbasi. Di beberapa spesies jantan dan betina bisa melakukan aktivitas masturbasi. Artinya apakah ada pasangan atau tidak, mereka bisa saja mengeluarkan sperma atau kawin sendiri gitu ya.
Yang kedua, aktivitas oral seks. Nah, ini pernah dilaporkan pada beruang coklat, ya. Kemudian pada makaka di Tibet, ya. Kemudian pada bangsa serigala, kambing juga pernah ada laporan melakukan seks oral, ya. Kemudian primata dan kelelawar, ya, juga pada domba. Yang ketiga ada homoseksualitas. Nah, apa ini homoseksualitas? Ya sama dengan pada manusia, ya, homoseks, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Itu telah dilaporkan dalam artikel lebih dari 1.500 spesies hewan, ya, dan paling tidak dari 1.500 itu 471-nya atau sekitar 30%-nya itu berasal dari hewan liar, ya, satwa liar. Nah, yang keempat ada perkawinan antar spesies. Nah, ini cukup menarik, ya. Antar spesies. Beberapa hewan bisa secara oportunis, jadi sifatnya opportunistically, ya. Jadi secara oportunis kawin dengan individu pada spesies yang berbeda. Ya, ini ditemukan pada primata, ya, spesiesnya berbeda. Kemudian juga pada bangsa Aves itu juga pernah dilaporkan, ya, interspecies mating. Kemudian yang kelima ada biseksual. Biseksual itu ketika hewan menunjukkan perilaku seksual baik terhadap jantan ataupun betina. Jadi bisa kawin terhadap betina kawin sama betina, atau betina tersebut juga bisa kawin sama jantan. Jadi adanya biseksualitas, ya, itu pernah sering dilaporkan. Nah, yang kedua adalah maternal behavior. Ya, maternal behavior itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mencakup dari proses hamil sampai dengan proses perawatan anak, ya, sampai anak itu siap mandiri. Nah, pada hewan, ya, maternal behavior itu juga kita sebut sebagai epimeletic. Ya, epimeletic itu maternal behavior. Memberi makan, memelihara keturunan dari predator, ya, dari predator itu biasanya dominannya sih terjadi pada betina, ya, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari anak, ya. Ada beberapa tahap, ya, pada betina yang bisa diamati sebagai perilaku maternal behavior atau epimeletic. Yang pertama adalah praparturien, kemudian parturien dan postparturien. Jadi ada 3 kategori, ada 3 fase, ya. Fase pertama preparturien. Apa tandanya, ya? Preparturien itu adalah menjelang kelahiran. Ya, sign approaching parturition. Jadi tanda-tanda yang gejala yang mendekati proses melahirkan. Kemudian juga preparturien misalnya pada betina ada upaya membangun sarang. Nah, ini pada kelinci, ya, roden juga sama, kucing juga sama, ya, betina sebelum melahirkan dia akan mempersiapkan tempat kelahiran, biasanya mencari area yang tenang, cenderung dingin, ya, hawanya relatif lebih dingin gitu, ya. Kemudian biasanya dia akan mencari sarana prasarana atau alat-alat yang membuat proses kelahirannya menjadi baik. Contohnya seperti mencari alas sehingga darah yang keluar itu tidak bercecer melainkan diserap oleh kain gitu, ya. Nah, ini pada kucing biasanya begitu. Kemudian tadi sudah saya katakan isolation and shelter seeking. Jadi mencari tempat untuk melahirkan. Itu kalau pada domba, ya. Jadi kenapa? Karena domba ini kan hewan herbivore, hewan yang dimangsa. Jadi dia mencari tempat yang cukup terisolasi dan terlindungi dari predator, ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anaknya. Aman, ya. Jadi aman dari predator. Nah, yang tahap kedua ada parturien, ya. Tahap parturien adalah proses tahap melahirkan itu sendiri. Ya, mulai dari inisiasi, pembukaan, sampai kemudian dia melahirkan. Nah, postparturien itu mencakup perilaku setelah hewan anak itu keluar, ya, anak keluar, lahir gitu, ya. Ada perilaku licking behavior, ya. Licking behavior itu menjilat, ya, si ibu itu menjilati, ya, lalu merangsang tubuh anaknya untuk bisa bernafas dan berdiri.
gitu, segera berdiri, atau merangsang anaknya untuk menyusu, gitu ya. Jadi ini postparturient ya, seperti sucking behavior, menghisap, brooding in chicken ya. Jadi setelah dia mengeluarkan telur, ada perilaku mengeram pada ayam, pada bangsa unggas. Itu adalah jenis dari karakteristik maternal behavior. Dan ini adalah innate, sifatnya fixed action pattern. Jadi memang pasti akan seperti itu. Makanya innate ya, bukan perilaku yang dipelajari, bukan. Nah, ada beberapa hewan yang menunjukkan epimeletiknya itu low, ya rendah, perilaku keibuannya itu rendah, itu pada kelinci. Sementara yang perilaku keibuannya sangat tinggi itu pada bangsa anjing ya, itu sangat tinggi. Nah, ini biasanya juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi induk betina yang baru pertama lahir biasanya memiliki perilaku lebih rendah ya. Karena dia kaget baru pertama kali melahirkan, sementara ibu yang sudah melakukan kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya itu relatif lebih muncul perilaku keibuannya. Jadi sangat dipengaruhi juga oleh pengalaman dia melahirkan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tadi sudah disebutkan ada low maternal behavior dan ada yang high maternal behavior. Faktor internalnya adalah hereditas. Memang secara gene bahwa dia memang memiliki perilaku keibuan yang rendah. Kemudian hormon prolaktin itu mengambil peran yang cukup penting untuk memunculkan sifat keibuan. Jadi betina yang hormon prolaktinnya cukup tinggi dirilis oleh otak ya, itu akan merangsang kelenjar susu, dan kelenjar susu itu akan membuat ibu untuk ingin menyusui anaknya. Jadi kalau dia rendah, maka keinginan ibu untuk menyusui anaknya itu juga rendah ya. Dan experiences tadi, pengalaman ya. Kedua ada eksternal ya, bau, suara, ataupun tampilan dari bayi yang lahir, apakah cacat atau gimana, itu juga bisa merangsang apakah hewan tersebut akan low atau high maternal behavior ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada dua klasifikasi dari maternal behavior. Yang pertama ada Polytocus ya, dan ada Monotokus spesies ya. Yang Polytocus itu di mana anak itu sangat tergantung pada ibu ya, sangat tergantung pada ibu sehingga dia tidak bisa pisah dari ibunya ya. Sementara ada spesies yang Monotokus ya, di mana anaknya bersifat prekoksius ya. Jadi prekoksius itu adalah anak harus sudah dewasa ya. Jadi habis lahir dia harus sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, pada prekoksius yang ini ya, biasanya ibunya atau induknya bersifat low maternal ya. Sementara yang kebalikannya Polytocus spesies itu dia sangat high maternal behavior ya, karena tuntutan anaknya yang bersifat altrasius. Anaknya sangat tergantung terhadap ibunya. Kalau dia tidak ada ibu ya dia mati, biasanya tidak bertahan hidup. Sementara untuk embrio atau anak ya, ini ada dua tipe ya, tergantung tadi ibunya ya, biasanya akan saling link gitu dengan ibunya. Yang prekoksial itu adalah ketika anak yang baru lahir itu dia bisa berjalan ya, langsung bisa berjalan, langsung bisa berlari dan melindungi dirinya sendiri ya, prekoksial ya. Nah, yang prekoksial ini biasanya dimiliki oleh ibu yang low maternal ya. Yang monotokus ya, ibunya monotokus, anaknya akan menghasilkan prekoksial. Sementara yang altrisial itu dia membutuhkan ibunya untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau tidak ada ibunya dia tidak mampu bertahan hidup gitu ya. Itu yang untuk yang Polytocus. Kemudian ada istilah lagi untuk paternal behavior. Nah, paternal behavior ini merupakan suatu kondisi di mana both parents, jadi kedua orang tua, baik jantan atau betina, sama-sama merawat anaknya. Nah, ini pada bangsa burung, sekali lagi ya, burung dara gitu ya, merpati,
itu merawat anaknya secara bersama-sama, jantan dan betina. Begitu juga beberapa ikan itu merawat anaknya, ya. Kemudian male parental behavior, nah ini yang merawat anaknya adalah yang pejantan. Ya. Biasanya tidak terjadi kalau pada primata sangat jarang ya. Primata hampir saya bilang di atas 95% itu yang merawat adalah betina ya. Nah, pada burung junco ya, ini seperti gambar, ini adalah yang merawat anak itu justru yang pejantan ya, yang betina yang mencari makan ya. Jadi karakteristiknya berbeda pada setiap spesies. Kemudian yang care socializing behavior at epimelectic itu adalah perilaku meminta perawatan. At epimelectic itu perilaku meminta perawatan. Jadi anak meminta perawatan atau meminta perhatian dari induk ya kepada individu lainnya. Jadi bisa saling membantu. Nah, ini pada bangsa anjing sering sekali menunjukkan perilaku ini ya. Dia meminta perawatan pada manusia. Jadi kalau kita misalnya lagi berjalan terus ketemu anjing, nah anjing akan mencari perhatian pada manusia. Nah, ini adalah perilaku at epimelectic. Begitu juga kucing. Ketika kamu sedang berjalan, kemudian ada kucing mendekati, kemudian dia mulai mengeluskan ekornya, mengeong ya. Itu adalah meminta perhatian, meminta makan, meminta perlawatan ya dari individu lainnya di luar spesiesnya ya. Makanya tidak jarang kita melihat kalau di di media massa itu ya, di media sosial, wah ada persahabatan antara anjing dengan kucing atau bahkan tikus dengan kucing ya. Karena adanya perilaku at epimelectic satu sama lain. Nah, ya. Nah, biasanya perilaku at epimelectic ini ditunjukkan terbentuk dari mulai kecil ya, dari mulai dia masih kecil, kemudian jika responnya positif, maka akan terbentuk sampai dengan dewasa gitu ya. Nah, pada ayam itu akan memberikan kiak 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 gitu ya. Pada ayam anak dia akan memanggil gitu ya, butuh makanan. Tidak harus pada induknya, pada hewan lain dia akan melakukan hal tersebut. Kemudian pada sapi akan melenguh gitu ya, mencari perlindungan, meminta perlindungan. Pada domba juga sama ya. Pada anjing, nah ini pada anjing dia akan istilahnya yelp itu, merengek ya, mengekaing-kaing gitu ya. Nah, itu istilah untuk dia sedang meminta perlindungan, meminta perhatian dari individu lainnya gitu. Bisa saja pada manusia. Dan ini termasuk dalam kategori at epimelectic ya, maternal behavior. Cuman subjeknya adalah dari hewan. Dan ini hanya bisa terjadi pada saat dia kecil ya. Jadi hubungan, misalnya kalau ada video terjadi hubungan yang sangat baik antara misalnya harimau dengan kucing rumah gitu ya, atau mungkin harimau dengan kelinci ya, bisa bermain bersama ya, dari awal ini at epimelectic sudah terbentuk dan direspon positif oleh si harimau tadi terhadap kelinci, sehingga menjadikan persahabatan, saling menjaga satu sama lain gitu ya. Jadi bisa saja terjadi. Oke. Saya rasa penjelasan saya tentang behavior dari reproductive behavior ya, yang merupakan innate behavior cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.